Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Camry merupakan sebuah big sedan-nya Toyota, dan mobil ini sekarang masuk ke generasi terbaru dan menggunakan platform terbaru, termasuknya desain eksterior dan juga interiornya berubah daripada generasi sebelumnya. Sekarang Toyota Camry menggunakan platform TNGA atau Toyota New Global Architecture. Platform tersebut juga digunakan di beberapa Toyota terbaru dan juga beberapa mobil-mobil Lexus terbaru. Mobil ini secara dimensi, lebar, panjang, wheelbase, serta tinggi berubah daripada generasi sebelumnya. Tampang depan dari Camry terbaru ini menggunakan bahasa desain Toyota Global, yaitu mulai dari desain Toyota Kinlook dari bagian depan. Terus juga mobil ini memiliki tampilan yang lebih sporty. Yang generasi sebelumnya memiliki tampang yang memang benar-benar luxury, memang benar-benar mobil yang diperuntukkan untuk bos-bos. Nah, tapi desainnya sekarang itu lebih mengusung ke arah sporty dan juga elegan. Kita lihat dari tampang depannya ini tampilannya sporty. Mulai dari bentuk lampu sekarang menggunakan proyektor LED, ini sama dengan yang sebelum generasi ini. Terus juga dia ada DRL dan lampu seinnya ini sayangnya masih halogen. Dan bicara soal Camry itu dari tahun 2012 kalau nggak salah ya, dia sudah ada versi yang hybrid. Nah, di generasi sekarang juga dia memiliki 3 varian, mulai dari varian yang paling rendah G, V, varian tengah, dan juga varian hybrid. Tapi memang untuk varian yang hybrid itu harganya memang cukup tergolong jauh ya. Itu kisarannya di 100 juta lebih perbedaannya dari yang varian V. Unit yang sedang saya review kali ini adalah varian yang tipe V, varian tengah. Nah, untuk dari tampilan depan termasuk juga fog lamp sekarang menggunakan teknologi LED. Ya. Bicara soal mesin yang digunakan oleh Camry ini sama dengan yang generasi sebelumnya. Untuk unit yang non hybrid ber-cc 2500 dengan tenaga 183 PS dan torsi 234 Nm. Nah, untuk pembukaan sendiri ini kap mesinnya sudah menggunakan hidrolik. Jadi kesan mobil premiumnya ini lebih dapat lagi di Camry terbaru ini. Unit mesinnya tetap sama 2500 cc dengan tenaga yang sudah tadi saya sebutkan 183 PS dan torsi 234 Nm. Tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui sistem transmisi 6 percepatan otomatis torque converter untuk tipe V dan G, dan untuk varian yang hybrid dia ditambah motor listrik lagi dan menggunakan sistem transmisi CVT. Tenaganya tersebut itu untuk torsinya itu bisa mencapai 400 Newton lebih untuk digabungkan ke dua penggeraknya, motor listrik dan juga mesin bensinnya. Tapi memang untuk skema pajak di Indonesia belum mendukung untuk harga yang lebih reasonable lagi untuk Camry Hybrid. Jadi memang harganya cukup tinggi. Tapi untuk varian yang paling banyak diminati di Indonesia yang pasti adalah tipe V, varian tengahnya, karena harganya terpaut jauh dari varian yang hybrid. Ini ruang mesinnya rapi. Untuk mesinnya ini ditutup dengan cover, dan juga ruang mesinnya ini terlihat cukup banyak material peredam, mulai dari peredam di bagian kap mesin, di bagian ruang mesin dalam, dan juga di bagian sininya ini dikasih karet yang melindungi mesinnya supaya tidak kotor terkena debu dari luar. Panjang untuk generasi terbaru ini bertambah panjang. Mulai dari panjangnya bertambah, dan juga untuk wheelbase-nya ini bertambah 50 mm. Jadi untuk jarak wheelbase dari roda depan ke roda belakang ini bertambah 50 mm. Itu efeknya ke kelegaan ruang kabin di baris kedua. Memang untuk Toyota Camry, sebuah big sedan, ini mengusung tempat untuk penumpang depan yang lebih lega. Karena dari dulu
Camry itu terkenal mobil yang diperuntukkan untuk orang-orang yang ingin duduk di baris kedua. Bicara soal ban yang digunakan menggunakan Brixton Turanza dengan profil bannya ini 21555R17. Velgnya ini single tone menggunakan warna silver, tapi untuk varian hybrid dia sedikit berbeda desain velgnya. Dan untuk Brixton Turanza sendiri ini ban yang diperuntukkan untuk touring yang digunakan untuk perjalanan yang cukup jauh, dan juga untuk bannya ini cukup tebal karena bisa memberikan kenyamanan yang baik terhadap mobilnya. Untuk sistem pembukaan pintunya, dia menggunakan kilas smart key. Jadi kuncinya ini seperti Toyota Global, yang di kuncinya ini terdapat tombol unlock dan lock untuk membuka pintu bagasi belakang, dan juga ada alarm. Kuncinya seperti ini. Nah, ketika ingin masuk ke dalam mobil, akses smart key-nya ini seperti Toyota terbaru ya. Jadi modelnya model sentuh. Ini mengunci, ketika kalian ingin membuka pintu tinggal grab handle di bagian dalam. Pintunya akan otomatis terbuka. Tapi memang kalau untuk Toyota, untuk spion, kalian bisa membukanya ketika menghidupkan mobilnya. Dan ketika ingin mengunci, spionnya akan otomatis terlipat. Nah, hal yang menariknya adalah kalau Camry yang generasi sebelumnya, bagian pilar C ini itu seperti memang layaknya mobil sedan. Jadi agak 3 kotak kalau mobil sedan tuh, bagian mesin, ruang kabin, dan bagasi. Tapi di sini beda. Bentuknya itu lebih landai dari yang sebelumnya. Dari pilar B itu landai sampai ke bagian bagasinya. Kalau dilihat dari samping seperti ini, mobil ini kayak kelihatan seperti sedan coupe besar, luxury. Dan juga untuk tingginya, ini Camry ini lebih rendah lagi daripada yang generasi sebelumnya karena dia menggunakan platform baru TNGA Toyota. Di bagian atas ini menarik. Di generasi sebelumnya, di bagian atas ini Camry sudah memiliki sunroof. Di generasi sebelumnya belum memiliki sunroof. Itu juga penyebab harga Camry yang generasi terbaru ini terpaut cukup tinggi bedanya daripada yang generasi sebelumnya. Bedanya itu di kisaran 17 jutaan kalau dibandingkan dengan tipe V generasi sebelumnya. Nah, disinilah spot menurut saya terbaik untuk Camry. Mulai dari desain stop lampnya, ini menggunakan desain terbaru dari Toyota. Ini LED bar, ya. Ini LED bar. Untuk lampu mundur dan juga sennya, ini sayang masih menggunakan teknologi halogen. Untuk mobil yang harganya ini sudah di atas 600 juta lebih, saya rasa untuk kedepannya facelift ya, ini diubah lah dari teknologi yang bohlam menjadi teknologi LED. Di bagian belakang, di sini ini untuk tipe V ya, ada emblem 2.5V, kan ini adalah varian tengah. Terus juga ada 4 buah sensor parkir yang sudah rata body, jadi kayak terlihat terintegrasi. Dan hal yang menariknya lagi, Camry itu adalah mobil sedan yang diperuntukkan untuk orang-orang yang penting. Tapi di sini kesan sportnya tetap dapat ya, karena di bagian bawah ini ada 2 buah muffler Carter yang asli. Di bagian sini juga terdapat 1 buah kamera mundur, tapi memang tidak mengusung fitur 360 derajat. Bagasi, untuk pembukaan pintu bagasi di bagian sini tombolnya agak sedikit menyamping ya di sebelah kanan. Dan bagasinya juga sebelum elektrik, ini bagasinya terbuka secara otomatis karena pegasnya ini cukup kuat. Nah, kapasitas bagasinya sendiri di sini besar karena ini sebuah big sedan, dan overall ini kapasitas bagasinya cukup muat untuk 1 buah koper large, dan juga ada 3 koper medium bisa masuk di sini. Nah, di sini juga bisa dibuka tray-nya, dan tray ini bisa diangkat dan dikaitkan di sini. Sebuah detail yang baik. Di sini juga ada sebuah ban serep yang modelnya ini full size. Jadi untuk ban serepnya ini dikasih yang bentuknya full size, dan ada toolkit dan kawan-kawan. Dan juga di sini dikasih lampu bagasi yang masih halogen. Tapi sayangnya di sini memang untuk pegasnya ini belum ditutup oleh cover. Jadi masih kelihatan, dan juga kalau kalian bawa barang ini akan kegencet barang kalian kalau memang di sini tidak di cover. Camry, spot paling
utama itu adalah di baris kedua. Jadi kita coba dulu untuk di baris kedua. Di sini tempat orang-orang membeli sebuah Toyota Camry. Duduk di baris kedua di bangku sebelah kiri. Nah, untuk door trim di sini uniknya door trimnya sekarang menggunakan ya tetap sama ya dengan generasi sebelumnya. Di bagian atasnya ini soft touch, sampai ke bawah ini soft touch. Tapi memang di sini saya merasa untuk pemilihan material Camry yang generasi terbaru ini kesannya itu memang nggak semewah yang generasi sebelumnya. Karena di sini tuh bahannya memang soft touch-nya ini plastik yang lembut, bukan dilapisi dengan bahan kulit. Tapi untuk di bagian sini kulit ya. Dan kulitnya sendiri sini nggak terkesan mewah. Dia tuh kulitnya itu lebih kayak bahan yang durable. Oke, untuk power window di sini power window-nya sudah all auto. Ada 1 buah speaker dan 2 buah cup holder, ada lampu. Nah, di sini adalah spot yang ketika kalian membeli sebuah Camry, maka disinilah kalian paling banyak untuk duduk di dalam mobil ini. Oke, di sini untuk jok di baris depan, ini kalian bisa majuin secara otomatis lewat tombol yang ada di sini. Ini memang ciri khas sebuah Camry ya, dia sudah elektrik. Jadi kalian bisa majuin sampai mentok. Dan ini legroomnya lega, untuk headroomnya juga lega karena ini back sedan. Dan di bagian belakang kalian dapat akses AC ya. Ini masih nggak bisa diatur untuk speed fan dan juga temperaturnya. Ada 2 buah slot USB colokan. Dan bedanya untuk tipe hybrid, kalau tipe hybrid dia sudah triple zone. Jadi untuk suhu penumpang belakang ini sudah diatur secara individual. Nah, di sini juga. Terus kelengkapan di sini dia terdapat sebuah armrest. Nah, tapi di sini armrestnya kalian bisa lihat dia nggak ada sabuk untuk menarik armrestnya. Jadi untuk mengakses ini agak cukup susah. Oke. Ini armrestnya. Armrestnya ini empuk, bahannya kulit ya. Di sini dia ada 2 buah cup holder. Tapi untuk tipe yang hybrid, kalian dapat akses untuk mengatur AC, mengatur infotainment system, dan juga untuk sandaran kursinya ini bisa direbain untuk di varian hybrid. Tapi untuk yang varian G dan V seperti unit yang kita tes sekarang, dia nggak bisa direbain. Oke, ini untuk mungkin tempat di bagian depan ini untuk ajudan kalian ya, atau asisten pribadi kalian yang duduk di bagian depan sini. Nah, jadi untuk di bagian depan sini kursinya memang sudah elektrik ya. Nah, bagusnya elektrik di Camry ini untuk kursi depan, dia tuh bukan hanya maju mundur. Jadi tingginya juga bisa diatur. Jadi kayaknya ini berapa arah ya? Mungkin 7 arah atau 8 arah nih bisa diatur untuk kursi elektriknya. Dan bagusnya lagi ini sudah cepat pengaturan elektriknya. Di sini juga materialnya, di sini ada ambient light berwarna biru, bahannya juga ini soft touch sampai ke depan ini, sini dia soft touch. Dan untuk lacinya ini besar ya. Dan juga di sini ada kaca yang bisa dibuka dan ada lampu yang masih halogen. Oke, ini untuk ajudan. Sekarang kita ke driver. Nah, di sini adalah tempat di mana mungkin driver Anda duduk, atau juga ketika di hari Minggu kalian ingin membawa mobilnya secara sendirian, di sinilah tempat kalian. Nah, karena ini merupakan mobil yang menggunakan platform TNGA terbaru Toyota, jadi posisi mengemudinya ini sangat ergonomis. Untuk pengaturan setir dia sudah bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Ya memang generasi sebelumnya juga bisa diatur secara tilt dan teleskopik, tapi ini teleskopiknya cukup jauh dari dashboard. Ini kursinya juga bisa diatur secara cukup rendah dan elektrik ya. Dan yang menariknya lagi, karena saya bilang tadi mobil ini tuh nggak lagi diusung untuk orang yang ingin duduk di belakang aja. Jadi untuk orang yang ingin berkendara juga tampilannya sporty dengan penggunaan pedal gas yang model organ. Dan juga untuk setirnya ini sporty ala-ala mobil Toyota terbaru. Di sebelah kanan ini ada pengaturan untuk MID, dan di sebelah kiri ini ada cruise controlnya. Tapi memang belum adaptive cruise control. Yang adaptive cruise control yang ada fitur sedikit untuk Toyota Safety Sense itu hanya ada di varian hybrid. Bagusnya dia nggak lagi
punya cruise control yang ada di bawah sini, yang ala-ala Toyota yang model lama. Nah, ini untuk bahan joknya ya. Ini bahan joknya cukup empuk, tapi saya rasa ini nggak lebih empuk dari Honda Accord yang baru. Untuk material tetap sama, di bagian atas ini tetap bahannya itu full soft touch sampai ke bagian sana. Terus di bagian sini juga soft touch ya. Di sini masih hard plastik. Ini sayang sekali karena di bagian sini itu sedikit sekali yang materialnya keras. Untuk di konsol tengah ini sedikit tinggi, ala-ala mobil yang sporty juga, dan aksennya ini menggunakan aksen material yang kayu, tapi bentuknya ini mewah ya. Dan juga ada 2 buah cup holder, 1 buah laci penyimpanan yang bisa dibuka, tapi bukan sebagai wireless charging. Untuk yang hybrid, wireless chargingnya ditaruh di bagian sini. Tapi kalau untuk yang varian V, ini wireless chargingnya ditaruh di bagian konsol tengah. Dan ini seperti aftermarket wireless chargingnya. Dan ada tempat penyimpanan yang dilapisi dengan bahan sejenis bludru. Dan ini juga bisa menjadi armrest yang empuk. Oke, material di door trim tetap sama, dia soft touch dan ada bahan kulitnya di sini. Tapi yang saya bilang tadi, kulitnya itu terlihat durable, bukan terlihat mewah. Nah, yang positifnya lagi adalah dia memiliki sunroof untuk varian V. Kalau yang di generasi sebelumnya kan tipe V itu tidak memiliki sunroof. Ini menambah aura mewah dan juga kelegah di dalam kabinnya. Terus ini untuk kursinya ya. Kursinya ini sportifnya ini cukup tebal, jadi kesannya itu sporty. Kalau kalian perhatiin, kursinya ini kalau dilihat secara sekilas, dia itu kayak kursi yang bucket seat. Jadi kursi-kursi mobil sport kayak gitu. Dan bentuknya itu bukan kursi yang elegan. Kursinya ini kursi yang sporty, bukan kursi yang elegan. Untuk head unit, sayangnya kalau yang tipe V ini belum terintegrasi dengan mobil. Jadi untuk pengaturan sistem kemobilan itu belum terintegrasi dengan mobil. Jadi head unitnya ini masih menampilkan secara biasa ya, seperti Toyota yang lain. Dia ada fitur radio, USB, aux, Bluetooth, mirroring smartphone, dan juga ada bisa menyetel HDMI, Miracast. Tapi sayangnya untuk mobil yang 600 juta lebih belum ada fitur seperti Apple CarPlay dan juga Android Auto. Jadi belum ada pengaturan kendaraan yang bisa dilakukan di sini. Tapi bagusnya dia sudah ada navigasi sistem di bagian sini. Nah, di bagian instrumen tengah dia ada RPM di bagian sisi kiri dan speedometer di sisi kanannya. Dan MID-nya sama seperti Toyota kebanyakan. Dia ini bisa diatur, pengaturan setting kendaraannya bisa diatur, dan juga ada warning, informasi berkendara juga bisa ditampilkan di sini. Tapi memang layarnya cukup kecil untuk sebuah mobil Toyota 600 jutaan. Untuk spionnya sendiri dia sudah auto dimming, dan untuk lampunya sendiri, untuk lampu kabin dia sudah menggunakan teknologi LED. Dan untuk transmisinya di sini dia modelnya ini model-model baru ya, bukan model yang get type lagi. Dan untuk pengaturannya sayangnya di sini Camry yang sudah nuansanya sporty, untuk pengaturan sistem mode manualnya ini hanya bisa dilakukan lewat tuas transmisi di bagian sini, tapi belum ada pedal shift yang untuk membantu kalian mengatur secara manual. Lampu auto wiper juga sudah menggunakan rain sensing, jadi sudah auto. Tapi belum ada fitur Toyota Safety Sense di sini. Di bagian bawah juga ada ambient light. Ini nuansanya memang mewah. Dan di bagian sisi sini dia ada untuk tombol untuk membuka tangki bensin, bagasi belakang, dan juga ada stability control. Keluhan saya di sini cuman kenapa nggak ada pedal shift di sini? Cuman itu aja sih. Oh ya, satu lagi. Di sini sudah menggunakan rem parkir elektrik dan juga ada fitur auto hold. Tapi untuk yang varian hybrid di bagian tengah sini dia ada tombol EV mode. Jadi bisa berkendara tanpa menggunakan mesin bensin sama sekali.
Oke, gimana sih Camry generasi terbaru ini? Well, ini adalah mobil big sedan terlaris di Indonesia. Bahkan dibandingkan rivalnya seperti Honda Accord dan juga Mazda 6, mobil ini tetap memiliki penjualan yang fantastis untuk di kelasnya. Dengan perubahan generasi terbaru ini, Camry sekarang bukan hanya mengusung orang yang ingin duduk di baris kedua, tapi juga bisa orang yang memiliki Camry ini duduk di baris driver, mengendarai mobilnya dengan nyaman, sporty, dan juga memiliki pengendalian yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Karena Camry ini dia menggunakan platform terbaru Toyota TNGA, Toyota New Global Architecture, yang kita tahu platform tersebut sangat memiliki keasikan berkendara yang luar biasa. Dan Camry ini cocok buat kalian yang cari mobil-mobil sedan besar yang memiliki akomodasi penumpang yang lega dan memiliki pengendalian mobil yang salah satu terbaik di kelasnya. Oke, buat teman-teman yang lagi cari-cari mobil Toyota, kalian bisa kunjungi Tunas Auto Goraha atau TAG, tepatnya itu di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 8 Palembang. Dealernya ini memiliki ruang tunggu yang sangat nyaman, ruang tunggu servis yang nyaman, fasilitasnya lengkap, dan juga tempat servisnya ini besar sekali. Oke, untuk teman-teman yang ingin tanya-tanya tentang mobil-mobil Toyota atau ingin pesan mobil Toyota, bisa lihat kontak marketingnya yang ada di deskripsi di bawah. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komentar di bawah mengenai mobil sedan besar ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.